Orang Jerman ini sangat tersentuh oleh kebaikan orang Amerika, sehingga aku tidak akan membocorkannya. Kamu harus menonton videonya. Tapi ini pengingat bahwa jika kamu ingin membenci Amerika dan Barat, kamu cukup menonton berita arus utama. Dan jika kamu ingin mencintai Amerika, dan kamu mencintai Barat, kamu sebenarnya perlu bertemu langsung dengan orang-orang dan berbicara dengan mereka. Akhir pekan ini jelas-jelas menjadi perayaan atas apa yang telah dilakukan Amerika untuk dunia. Meskipun aku sendiri bukan orang Amerika, ada begitu banyak kebaikan yang berasal dari negara ini. Jadi, kita akan mulai dengan video viral ini, dan kemudian kita akan lanjut ke video yang benar-benar luar biasa, yang juga sedang ramai di internet. Sabar sebentar ya, kamu pasti akan menyukainya. Selamat datang di Bushpack. Maaf, itu membuatmu ceria. Lebih ceria. Kenapa? Bantu kami memahami. Kenapa itu sangat berkesan bagimu? Sebastian Krause tidak pernah membayangkan perjalanannya ke Amerika akan begitu emosional. Ya, tidak. Itu manusiawi. Air mata bahagia. Ya, dalam beberapa minggu saja berada di sini. Saya jatuh cinta dengan negara ini, dan ini sangat mengharukan. Saya bahkan menangis di stadion. Ini sangat berbeda dari apa yang dia harapkan sebelum bepergian untuk mengikuti tim sepak bola Jerman dalam perjalanan mereka di Piala Dunia. Sejujurnya, saya agak takut atau punya rasa takut untuk bepergian ke Amerika Serikat. Berita tentang penembakan dan kriminal, serta bahawa negara ini tidak aman. Bob mengantar kami pulang. Ini luar biasa. Amerika luar biasa. Sebastian bertemu sekelompok orang asing yang menawarkan tumpangan ke hotelnya. Senang bertemu denganmu. Boston. Itu Bob Sears dan keluarganya. Orang-orang New England yang menunjukkan kepada sekelompok orang Jerman bahwa Boston lebih hangat dari yang mungkin mereka kira. Bob, Terima kasih. Saya cinta USA. nikmati waktu kalian di Amerika Serikat. Saya menonton videonya sendiri mungkin 40 kali. Mata saya sampai berkaca-kaca. Sebastian lebih sedih dengan kemungkinan harus meninggalkan Amerika daripada Jerman yang tersingkir dari turnamen. Bukankah itu lucu dan sangat-sangat manis? Ingat, kita sering diberitahu bahwa siapapun yang mencoba datang ke Amerika, merekalah yang mencuri. Tapi sebenarnya, menjadi orang Amerika itu benar-benar sebuah hak istimewa. Dan kebanyakan orang di dunia menghargai itu dan mengetahuinya. Kebaikan yang dia alami juga dirasakan oleh banyak penduduk lokal dan pendatang lainnya. Saya senang tinggal di sini. Saya merasa orang-orangnya selalu sangat baik. Orang-orang di sini sangat sopan. Piala Dunia hanya membuat orang-orang lebih mudah melihatnya. Saya jelas berbicara dengan jauh lebih banyak orang yang tidak saya kenal daripada biasanya. Dan kamu pikir itu karena Piala Dunia? Iya, aku pikir begitu. Orang Amerika tidak kasar. Orang Jerman tidak kasar. Jika kita bersama, kita bisa mencapai hal-hal hebat. Sebastian akan tinggal sedikit lebih lama. Dia akan menghabiskan 4 Juli di Washington, D.C. Setelah itu, dia akan kembali ke Jerman, ke keluarga dan teman-temannya. Dia akan menceritakan semuanya tentang negara kita kepada mereka. Dan untuk orang Samaria yang baik hati itu, Bob, saya sudah berbicara dengannya lewat telepon. Dia bilang dia hanya mencoba membalas semua kebaikan yang dia terima saat dia berkeliling dunia. Dan dia setuju bahwa New England dan Boston sebenarnya adalah tempat yang ramah. Melaporkan dari Boston, Saya suka itu. Saya benar-benar suka video ini. Karena menurut saya sangat manis melihat orang-orang datang dari seluruh dunia dan mengalami sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Seperti orang-orang di sini ramah, murah senyum, dan baik hati. Dan kalau datang dari Eropa, itu bukan hal yang selalu kamu temui. Tapi teman-teman, ada video lain yang benar-benar saya sukai dan juga viral di internet. Karena video itu sekali lagi membuktikan betapa khasnya Amerika dan betapa luar biasanya negara itu. Bukan hanya keramahannya saja, tapi juga kebebasan yang menyertainya. Itu adalah sesuatu yang kebanyakan orang Eropa bahkan tidak bisa bayangkan. Tapi tunggu, sebelum kita melihat video itu, mari kita tonton dulu video yang diposting oleh Benny Johnson ini. Trump telah meluncurkan invasi untuk membebaskan kota New York akhirnya. Ini cukup lucu, tapi sebenarnya ini adalah video perayaan saja. Untuk Amerika. Seru sekali ya, lihat benderanya itu. Lihat ini. Ini sangat menyenangkan. Videonya luar biasa. Orang-orang merayakan, orang-orang bahagia. Dan sejujurnya, sangat membangkitkan semangat melihat antusiasme terhadap apa itu dunia barat dan nilai-nilai yang diperjuangkannya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita merasakan hal seperti ini. Dan sekarang, kembali ke video yang benar-benar menggemparkan internet. Benny Johnson. Aku ingin setiap orang asing yang mengunjungi Amerika untuk Piala Dunia menyadari bahwa ini 100% legal. Dan setiap kota di Amerika Serikat dipenuhi oleh para patriot yang memiliki gudang senjata seperti ini, bahkan di setiap blok. Inilah alasan mengapa kita tidak akan pernah ditaklukkan dan kita luar biasa. Maksudku, teman-teman, seberapa seru sih ini? Mereka semua berdandan seperti tentara Amerika zaman dulu dan mereka hanya menembak ke berbagai benda. Maksudku, ini adalah impian setiap pria.
Jujur saja, tapi bukan impianku. Tapi ini impian setiap pria. Seberapa seru video ini? Benar kan? Orang Eropa pasti mikir, nggak mungkin ini nyata. Ini benar-benar legal. Mereka diizinkan melakukannya. Mereka semua berdandan seperti tentara Amerika zaman dulu. Aku sampai nggak percaya. Aku nggak tahu apakah mereka menembak sesuai irama, tapi itu bakal lucu banget kalau memang itu yang terjadi. Sepertinya iya. Sepertinya ini memang pertunjukan langsung yang sebenarnya. Ada musik yang diputar di latar belakang. Dia benar-benar menabuh drum saat orang-orang ini menembak. Maksudku, ini keren banget. Dan sekali lagi, kita sudah terlalu terbiasa dengan narasi bodoh yang terus menjatuhkan Amerika ini. Tapi sebagai pengingat, negara-negara di seluruh dunia juga merayakan Amerika atas semua yang telah dilakukannya. Ini di Tokyo. Tonton video ini. Sebenarnya ini keren banget dan lucu. Itu adalah Trump dan Lady Liberty. Ini untuk perayaan 4 Juli ya? Ini di Tokyo, kembang api 4 Juli. Sementara banyak kota-kota Demokrat di Amerika Serikat membatalkan kembang api malam 4 Juli. Karena jelas mereka tidak ingin merayakan Amerika. Tokyo malah seperti, ya tentu saja, luar biasa. Keren. Suka ini, suka banget. Energinya bagus, suasananya seru. Piala Dunia. 250 tahun perayaan dunia bisa saja mencoba untuk melemahkan semangat. Tapi itu tidak akan berhasil. Orang-orang masih menghargai arti menjadi bagian dari Barat. Dan jelas, bahkan jika kamu bukan orang Amerika, kamu juga bisa merayakan ini. Kecuali kamu dari Inggris. Karena ini semua tentang Amerika mengalahkan Inggris. Tapi bahkan begitu, itu juga bagus. Amerika telah melakukan begitu banyak untuk dunia kita. Untuk masyarakat kita. Di berbagai bidang, di seluruh spektrum. Dan itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Mereka adalah pemimpin dunia bebas dalam banyak hal. Dan sungguh gila bahwa orang-orang sering lupa akan hal itu. Jadi, selamat ulang tahun Amerika yang ke-250. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Mari kita terus maju ya. Dan tentu saja, terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.